Pemasaran menjadi sektor ekonomi yang sangat besar di suatu negara. Itu perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu bergantung kepada jual beli yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, pemasaran secara global sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diakibatkan pemasaran global yang nantinya akan sangat menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan dalam memajukan serta mengembangkan usaha atau bisnis mereka. Yang di sini kita dapat ketahui bahwa di suatu negara itu berbeda-beda. Seperti contohnya misalnya di negara Eropa dalam hal mengonsumsi teknologi seluler itu negaranya lebih cenderung kepada aspek manfaatnya, sedangkan pada negara Asia khususnya Indonesia itu lebih pada aspek fiturnya. Tanggapan saya terhadap hal tersebut, saya sangat setuju atas pemberlakuan privatisasi ke beberapa perusahaan. Hal itu dikarenakan agar dalam meningkatkan pelayanan konsumen dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas konsumen. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari privatisasi itu untuk memberikan kontribusi finansial kepada negara serta membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi kepada badan usaha. Nah, di sini bentuk perusahaan pemerintah di Indonesia itu seperti perusahaan BUMN yang tadinya kepemilikan negara sekarang menjadi kepemilikan pribadi. Nah, di sini keuntungan dari perusahaan BUMN itu memperoleh pendapatan untuk mengurangi defisit dan hutang seperti pengembangan pasar modal serta menarik investasi utang. Nah, di sini kerugian dari perusahaan BUMN, pendapatan negara menurun dan reputasi negara dan pemimpinnya juga menurun. Hal ini dikarenakan dianggap tidak mampu dalam mengelola perusahaan milik negara. Cara lain selain privatisasi yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelanggan. Nah, di sini kita meningkatkan kualitas pelanggan itu secara maksimal agar pelanggan-pelanggan yang ada pada kita itu merasa puas dan kita pun dapat menciptakan pelanggan-pelanggan yang loyal dalam perusahaan kita. Di sini perusahaan marketing, komponen-komponennya yang pertama produk. Produk ini bisa berupa apa saja. Yang pertama bisa buku. Di sini perusahaan marketing yang komponen-komponennya yang pertama produk. Nah, produk ini bisa berupa apa saja seperti buku ataupun aplikasi. Dan yang kedua promosi atau promotion, yang ketiga itu packing atau kemasan, dan yang terakhir saluran distribusi.